Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UIUX ingin mempresentasikan sebuah kasus yaitu ada Google Class. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dan kelompok. Yang pertama ada Ishak Ibela, yang kedua ada Ilham Saiful, yang ketiga ada Zaiti, yang keempat ada Dipa Nafis, yang kelima Ibnu, dan yang keenam saya dari Jadi. Dan untuk yang pertama, untuk memaparkan materi, Ilham Saiful Hidayat, persilahkan. Terima kasih. Apa itu Google Glass? Google Glass adalah sebuah perangkat wearable berbentuk kacamata pintar yang pertama kali diperkenalkan oleh Google pada tahun 2013. Kacamata ini dilengkapi dengan teknologi augmented reality atau AR yang memungkinkan penggunanya untuk melihat informasi digital yang disematkan langsung ke dunia nyata melalui lensa kacamata. Google Glass memiliki berbagai fitur seperti mengambil gambar, merekam video, memberikan arahan navigasi, dan memeriksa notifikasi hanya dengan perintah suara atau gerakan kepala. Namun, meskipun teknologi yang disematkan pada Google Glass cukup inovatif dan ambisius, perangkat ini gagal meraih kesuksesan besar di pasar konsumen. Beberapa alasan kegagalan ini sering dikaitkan dengan desain UI atau UX yang kurang optimal. Dan selanjutnya kepada Dipa Nafis, persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan masalah UI UX pada Google Glass. Yang pertama, ada tampilan yang mengganggu atau intrusive display. Yang kedua, kurangnya intuitivitas dalam navigasi. Yang ketiga, kurang diperhatikan privasi pengguna. Yang keempat, desain yang tidak ergonomis. Dan yang terakhir, minimnya dukungan aplikasi yang relevan. Oke. Selanjutnya, Esa Ibela, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip dari Gestalt dalam Google Glass. Nah, prinsip Gestalt itu membantu kita untuk memahami bagaimana penggunaan memproses informasi secara visual jika diterapkan dengan baik. UI Google Glass bisa menjadi lebih intuitif dikarenakan beberapa prinsip yang digunakan untuk memperbaiki desainnya. Yang pertama ada proximity, yaitu kedekatan, di mana elemen-elemen yang memiliki fungsi serupa harus dikelompokkan bersama agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Misalnya tuh icon notifikasi dan teks deskripsi itu harus berada dalam satu area yang jelas. Lalu ada similarity, yaitu kesamaan, di mana menggunakan icon, warna, dan bentuk yang seragam untuk elemen dengan fungsi yang sama. Nah, di sini tuh membantu biar pengguna tuh lebih mengenali dan mengingat fungsi UI itu tuh lebih mudah. Nah, yang ketiga ada closure, yaitu keterpaduan, di mana elemen visual itu harus didesain agar pengguna dapat memahami maksudnya meskipun sebagian tidak terlihat. Misal nih, pada tampilan peta atau arah navigasi, garis dan icon harus tersusun dengan jelas. Lalu yang terakhir ada figure ground, yaitu hubungan objek dengan latar. Nah, pastikan hubungannya tuh kontras dan baik antara teks dan latar belakang dunia nyata. Jadi bisa digunakan dengan latar semi transparan untuk meningkatkan keterbacaan informasi yang ditampilkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada Ibnu, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi perbaikan UI UX. Nah, untuk di sini yaitu perbaikan user atau experience UX. Nah, jadi si user itu melakukan research yang mendalam, kayak wawancarai pengguna potensial tentang aktivitas sehari-hari yang biasa dibantu oleh Google Glass. Terus uji prototipe pada kelompok kecil untuk memahami tantangan pengguna. Terus yang perlu diperbaiki itu tingkatkan kemudahan pengguna. Nah, untuk petunjuk awal itu tampilkan tutorial singkat saat perangkat menggunakan pertama kali alat tersebut.
Terus ada mode privasi. Nah, tambahan lampu indikator yang menyala saat kamera aktif untuk menjaga privasi. Nah, untuk tambahan fitur yang lebih berguna, navigasi hands-free, panduan arah langsung di layar saat berjalan atau berkendara. Penerjemah instan, tampilkan terjemahan otomatis saat pengguna melihat teks berbahasa asing. Itu tuh fitur sederhana tapi sangat membantu ya. Terus asisten suara pintar, menggunakan perintah suara yang sederhana seperti gelas ambil foto. Baik, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya, Rike Febriani. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang desain ulang UI Google Glass. Yang pertama ada user research. Research yang lebih mendalam, di mana identifikasi target pengguna, misalnya tenaga medis atau teknisi. Terus gunakan riset lapangan dan persona untuk memahami kebutuhan yang nyata. Yang kedua ada menawarkan nilai manfaat yang jelas, di mana hanya fokus pada kasus penggunaan spesifik, integrasi AI untuk memberikan informasi kontekstual, dan notifikasi hanya untuk hal yang benar-benar penting. Yang ketiga ada penerapan usability heuristic, di mana visibility of system status di indikator visual untuk status perangkat, error prevention, validasi input dan fitur window, dan user control dan flexibility, opsi personalisasi UI. Yang keempat ada optimasi UI dengan prinsip Gestalt, di mana informasi dikelompokkan secara logis, proximity dan similarity, dan kontras yang cukup agar elemen penting mudah terlihat pada figur ground, transisi yang halus untuk navigasi yang lebih intuitif pada continuity. Dan yang kelima ada peningkatan interaksi dan navigasi, di mana gestur dan voice command yang lebih alami dan HUD yang tidak menghalangi pandangan pengguna. Nah, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Google Glass memiliki potensi besar sebagai perangkat inovatif, tetapi kegagalannya di pasar disebabkan oleh berbagai masalah UI UX, desain yang tidak intuitif, navigasi yang sulit, dan kurangnya pertimbangan terhadap privasi pengguna. Sukses di masa depan, Google Glass harus memahami kebutuhan pengguna, lakukan user research mendalam sesuai fitur dengan kebutuhan spesifik, dan ada meningkatkan kemudahan pengguna, sederhanakan UI, buat aplikasi lebih intuitif dengan voice, command, dan gestur, dan menawarkan nilai manfaat yang jelas, fokus pada fitur berguna seperti navigasi, hands-free, dan penerjemah instan. Mengoptimalkan desain UI UX, terapkan prinsip Gestalt dan usability agar pengalaman pengguna lebih baik. Dengan perbaikan ini, Google Glass bisa menjadi perangkat yang lebih intuitif, nyaman digunakan, dan memiliki manfaat yang jelas bagi penggunanya, sehingga peluang suksesnya di masa depan lebih besar. Dan dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.